Saya Rifatuddin. Saya Eni. Saya Isma. Saya Apriani. Saya Khalid. Kami akan mempresentasikan proposal kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Loker C6 akan mempresentasikan proposal aksi yang telah kami buat beberapa waktu lalu yang kami beri judul Keberaksaraan Masyarakat Lansia dan Ibu Rumah Tangga. Program ini akan kami selenggarakan di Panti Asuhan Yatim Putri Aisyah yang terletak di Jalan Munir nomor 109 Serangan, Yogyakarta 55262. Ringkasan proyek pelayanan sosial, setiap warga negara Indonesia mempunyai hak atas pendidikan. Demikianlah bunyi salah satu pasal dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, tentang pentingnya pendidikan dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pada pasal 5 ayat 5 yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Terus, maka dari itu kami berinisiatif melakukan pendidikan untuk pemberantasan buta aksara yang dikhususkan bagi lansia dan ibu rumah tangga di sekitar Panti Asuhan Yatim Putri Aisyah. Kemudian secara khusus hasil dari yang diharapkan ini yaitu sebagai berikut: meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan SDM melalui program pemberaksaraan masyarakat lansia dan ibu rumah tangga di sekitar panti. Kemudian meningkatkan motivasi dan partisipasi seluruh elemen bangsa untuk berperan aktif dalam upaya meningkatkan keberaksaraan penduduk. Kemudian yang terakhir yaitu masyarakat menjadi sadar akan aksara dengan presentase 75%. Rincian proyek, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum mempercepat pemberantasan buta aksara. Tujuan khususnya meningkatkan kemampuan membaca dan menulis dengan huruf Latin serta berhitung guna meningkatkan taraf hidup peserta didik. Menggali potensi dan sumber-sumber kehidupan yang ada di lingkungan sekitar peserta didik untuk memecahkan masalah keaksaraannya. Peserta didik dapat mengamalkan pengetahuan yang didapatkannya sesuai program. Dasar pemikiran, kami menggunakan intervensi dengan pendekatan keaksaraan fungsional, yaitu keaksaraan fungsional secara sederhana diartikan sebagai kemampuan untuk membaca dan menulis. Adapun metode yang akan digunakan oleh mentor kami dalam pembelajaran keaksaraan fungsional adalah struktur analitik sintesis SAS. Metode SAS menekankan bahwa belajar membaca dan menulis dapat bermanfaat serta menarik minat warga untuk belajar. Apabila menggunakan berbagai informasi yang dekat dari mereka, ketertarikan itu akan bertambah lagi jika apa yang dipelajarinya memang diperlukan oleh warga belajar dan fungsional bagi kehidupannya. Adapun target atau pemanfaatannya, pihak pendukung dari pemangku kepentingan, proses lobby, peran pemangku kepentingan, dan strategi implementasi. Strategi implementasi adalah langkah-langkah strategi yang akan dilakukan menjelaskan bagaimana proyek menerapkan prinsip-prinsip integritas. Manajemen proyek.
Manajemen proyek terdiri dari staf panitia, struktur kepanitiaan, kepala panti, ketua sekretaris, bendahara. Di sini staf panitia akan tergabung dalam beberapa tim. Nantinya akan berkoordinasi dengan kepala panti, dan ketua akan saling mengkoordinasi segala sesuatu yang ada di lapangan. Nantinya sekretaris akan mengurus dalam bidang administrasi, sedangkan bendahara nanti akan mengurus dalam bidang keuangan. Nantinya uang yang masuk dari donatur maupun uang yang masuk dari lembaga-lembaga yang lain yang membantu nanti akan dianggarkan atau dialokasikan oleh bendahara untuk sesi acara. Dan di sini adalah sesi acara ini adalah sumber dari inti acara tersebut, karena seksi acara ini memegang inti dari acara tersebut. Jadi kalau acara ini tidak berhasil atau tidaknya itu tergantung struktur dari seksi acara. Untuk konsumsi nantinya panitia akan mengatur konsumsi yang akan berlangsung pada pagi hari. Pagi hari kita akan makan breakfast. Breakfast itu biasanya kita akan makan snack yang kecil, itu snack ringan dan minuman. Setelah itu nanti pada siang harinya kita akan makan nasi ayam. Insya Allah kita akan nasi ayam. Untuk seksi humas, nah ini seksi humas ini akan mengirimkan proposal sekaligus undangan yang akan kepada donatur-donatur yang mau menyumbangkan program kerja, program kita. Seksi perlengkapan. Nah, di sini adalah juga antara seksi acara maupun seksi perlengkapan nantinya akan saling berkoordinasi. Nantinya seksi acara membutuhkan peralatan seperti ini, seksi perlengkapan juga harus memenuhi apa yang dibutuhkan oleh seksi perlengkapan. Jadi kita simbiosis mutualisme seperti itulah. Dukdok itu akan di sini sangat-sangat penting, karena dokumentasi itu adalah membuktikan bahwa kita itu benar-benar bekerja dalam menanggulangi buta aksara. Staf panitia di sini tadi sudah ya. Rencana keberlanjutan strategi strategi dalam menyikapi dan mengurangi kelemahan dengan manfaat peluang yang ada. WI 01. Bagaimana mendapat dukungan pemerintah maupun swasta dalam mengatasi keadaan keuangan proyek yang sangat minim. W102. Bagaimana manfaat iptek dengan pengembangan proyek untuk meningkatkan pelayanan sosial. Diharapkan nanti layanan iptek ini dapat bermanfaat untuk layanan sosial secara keseluruhannya. Untuk W1 lagi di bagian ketiganya, bagaimana manfaat sasaran dan prasarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan sosial sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nantinya semua yang akan di situ akan saling berkolaborasi dan saling mengisi. Strategi WT. Strategi dalam menyikapi dan mengurangi kelemahan yang ada guna menghindari potensi ancaman yang ada. T1 dalam bagian WT ini, bagaimana meningkatkan proyek melalui kualitas pelayanan sosial sebagai suatu kegiatan yang mendapat dukungan dari donatur. Jadi kita di sini akan berlomba-lomba meyakinkan donatur bahwa kegiatan kita itu adalah murni kegiatan sosial untuk membantu penyandang buta aksara. Terus yang T2, bagaimana manfaat potensi pengurus atau panitia dan tentor untuk mengajarkan hal lain seperti keterampilan. Nanti tidak hanya dalam bentuk baca tulis maupun berhitung menghitung, nanti akan dalam sesi-sesinya akan dipandu oleh peserta panitia acara. Bagaimana meningkatkan yang T3 ini, bagaimana meningkatkan dukungan donatur untuk meningkatkan posisi keuangan proyek guna membiayai kegiatan lanjutan dari pelayanan sosial. Formulasi program pengembangan SDM, mengikut sertakan pengurus atau panitia proyek dalam pelatihan, memberikan sosialisasi dan kepada masyarakat tentang proyek. Nantinya proyek ini akan sebelum proyek ini akan diselenggarakan, nantinya akan disosialisasikan oleh humas. Humas itu adalah berfungsi tidak hanya menyebarkan proposal, tapi juga berfungsi sebagai mensosialisasikan program kerja kita, memberikan pelayanan sosial
yang privat seperti penyediaan TBM Taman Baca Masyarakat, bakti sosial setiap hari Jumat secara identital sesuai dengan kondisi di lapangan. Nantinya kita akan membangun atau bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk membangun taman baca masyarakat yang nantinya akan disesuaikan dengan kondisi masyarakat tersebut. Pengembangan proyek. Dalam pengembangan proyek, kita menjalin kerjasama dengan lembaga pelayanan sosial yang terkait dengan proyek. Menjalin kerjasama dengan pemerintah, menerapkan sistem manajemen informasi melalui komputer atau internet, meningkatkan komunikasi, dan memelihara iklim budaya antara panitia, meningkatkan atau memelihara sarana prasarana dalam pelayanan sosial. Untuk rencana pemantauan dan evaluasi, pengawasan dilakukan pada setiap kali sesi selama kegiatan berlangsung, dan evaluasi akan dilakukan setiap kali usai kegiatan, dimulai dari sesi pertama dan akan berakhir pada sesi ketiga atau sesi terakhir. Adapun evaluasi akan membahas tentang bagaimana proses dari awal hingga akhir kegiatan, apa terdapat hal-hal yang perlu dihilangkan atau ditambahkan, atau bahkan diperbaiki agar dalam sesi kedepannya atau kedepannya lebih baik lagi. Evaluasi akan dilakukan oleh panitia atau pengurus dalam salah satu ruangan, lalu hasilnya akan didiskusikan bersama kepada Panti Atim Putri Asia selaku penanggung jawabnya. Sekian dari kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari C6. Mengucapkan terima kasih karena telah menyaksikan video kami. Semoga ini dapat bermanfaat untuk peserta penonton. dan semoga menginspirasi teman-teman yang lain. Sekian dari kami. Ayo, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.